Komisi 3 DPR RI minta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri mengatakan akan segera melakukan pengaktifan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait pemblokiran rekening dirinya. Aktivis AMPB Supriyono alias Botok mengaku kecewa atas pemblokiran rekening miliknya. Meski hari ini akan dibuka kembali, namun pemblokiran rekening menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir. Saya semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Bang, bisa disampaikan? Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari kampung. Jelang aksi 27 Agustus 2026, AMPB dirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Posko tersebut akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi, dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Masa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak. Dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan, keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset.
Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati esok hari di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang tertunda akan dibuka pada hari ini. Informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi, kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Sementara itu, Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Semarang dihadang polisi di Jalan Pemuda. Masa yang sedianya akan menggelar aksi di kawasan Tugu Muda dihentikan barisan aparat di sekitar kantor Wali Kota Semarang. Gabungan Mahasiswa Semarang yang melintasi Jalan Pemuda dihentikan aparat yang membuat barikade di sekitar kantor Wali Kota Semarang. Sempat terjadi negosiasi alot antara perwakilan mahasiswa dan pihak kepolisian. Namun aparat tetap tidak membuka akses menuju Tugu Muda. Sebelumnya, masa gabungan BEM Semarang melakukan long march membawa 5 tuntutan. Salah satunya mengenai praktik korupsi di kalangan pejabat publik. Ke informasi lain pemirsa, 2 pekan berlalu pasca ekshumasi jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hingga kini hasilnya belum juga diumumkan. Polisi masih menanti hasil pemeriksaan tim forensik. 12 Agustus makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dibongkar. 2 pekan berlalu pasca dibongkar, hingga kini polisi belum juga mengumumkan hasilnya. Pada 12 Agustus lalu, ekshumasi dan autopsi di makam Sutrimo di pemakaman Bantar Agung Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia, ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta hispatologi anatomi. Proses ini dilakukan dengan 3 tahap: pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah sesuai permintaan penyidik, dan pemeriksaan bagian dalam. Ekshumasi untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo. Fakta baru kala itu diungkap Ketua Tim Dokter Forensik, di mana hasil pemeriksaan luar dan dalam tidak ditemukan adanya luka benda tajam atau tumpul. Untuk mengetahui penyebab mulut Sutrimo mengeluarkan busa sebelum dinyatakan meninggal dunia, tim forensik juga melakukan uji usap terhadap jenazah Sutrimo untuk mengetahui kemungkinan adanya zat tertentu. Pemeriksaan forensik ini juga untuk mengetahui ada atau tidaknya racun dalam tubuh Sutrimo. Pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi makam, jenis dan kontur tanah, ukuran makam, serta mengambil sampel tanah. Hasil ekshumasi kemungkinan akan diumumkan pekan ini. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang diharapkan selesai pekan ini. Polisi juga sudah memeriksa 27 saksi untuk mengusut misteri kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan.